Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Agi Kurnia Santi. Sejumlah berita menarik akan saya sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tak kuat menanjak, sebuah truk bermuatan batu besar terguling di tanjakan Tepung Kerta, Kota Banjar. Polda Jabar ambil alih kasus tragedi tewasnya 3 orang di Pendopo Kabupaten Garut saat acara pernikahan wakil bupati dengan anak gubernur Jawa Barat. Kepergok saat mencongkel motor korban, pencuri motor tewas dihakimi warga. Dua unit rumah di salah satu komplek perumahan kawasan Katapang, Kabupaten Bandung, Minggu dini hari ludes dilalap api. 8 warga kini tak memiliki tempat tinggal. Api dengan cepat melalap 2 rumah di kawasan pemukiman elit Gading Junti Asri, Katapang, Kabupaten Bandung, hari Minggu sekitar pukul 4 dini hari. Menurut saksi mata, awalnya kepulan asap muncul dari ruangan di rumah milik Henry. Warga sekitar yang sedang bersiap untuk sholat subuh pun berhamburan mencoba memadamkan api. Petugas damkar yang datang mampu memadamkan api dalam waktu 45 menit. Akibatnya, 2 rumah ludes terbakar dan 8 orang penghuni rumah kehilangan tempat tinggal. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh aparat Polsek Katapang. Pemadaman kurang lebih 45 menit. Alhamdulillah tidak ada peramatan baik ke bangunan kiri maupun ke kanan. Berapa unit rumah ini, Pak? Untuk yang terbakar 2 unit rumah. Nggak ada Korban jiwa alhamdulillah tidak ada. Untuk jumlah penghuni yang terselamatkan kurang lebih ada 8 orang. Sebuah truk bermuatan batu besar terguling di tanjakan Tepung Kerta, Kota Banjar. Truk tidak kuat menanjak, mundur ke bawah, menabrak pohon besar dan terguling. Perlahan truk besar yang mengangkut batu berusaha melewati tanjakan Tepung Kerta di Kota Banjar. Tetapi truk terlihat kepayahan karena muatan batu besar yang dibawanya. Truk yang dikendarai Abdul Latif mencoba melambung melalui tanjakan yang berbelok, namun di saat sudah di puncak ternyata mesin mati. Maka truk pun langsung mundur tak terkendali. Setelah truk menghantam pohon besar, langsung terguling di pinggir jalan. Tadi pas udah nyampe tengah-tengah tanjakan, posisi mesin mati, dia langsung mundur sekali. Mundur lagi? Mundur sekali. Berarti nggak kuat nanjak? Nggak kuat nanjak. Itu muatannya apa, Pak? Muatannya batu boulder untuk ke Pangandaran. Ini dugaan sementara karena tidak kuat. Mesin mati. Mesin mati. Mesin mati di tengah-tengah tanjakan. Jadi nggak kuat. Tidak ada korban jiwa, namun sopir dan kernet mengalami luka patah tangan dan luka di kepala yang langsung mendapat penanganan medis di puskesmas. Eko Syabudi melaporkan dari Kota Banjar. 2 pekerja bangunan tertimbun longsor saat membangun kirmir pondasi di Kota Cimahi. Seorang korban berhasil ditemukan dalam kondisi hidup 5 jam kemudian, sedangkan seorang korban lainnya masih dalam pencarian. Menggunakan tripod dan katrol, petugas pemadam kebakaran Kota Cimahi berusaha mengangkat Chandra yang menjadi korban longsor di Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah. Korban dalam kejadian ini ada 2 orang, yaitu Chandra dan Usep. Mereka adalah pekerja bangunan yang sedang mengerjakan pondasi kirmir. Namun naas, tiba-tiba tanah di sisi tepian tebing bangunan rumah longsor dan menimbun keduanya pukul 19 Jumat malam. Korban Chandra ditemukan dalam kondisi hidup setelah 5 jam pencarian menjelang tengah malam. Ketika tim menggali di kedalaman 1,5 meter, itu terdengar suara. Jadi korban itu merespon. Nah, ini peluang hidup itu masih ada. Kami menggali lebih dalam, ternyata kedalaman tersebut sekitar 2,5 meter dari permukaan tanah. Dan kondisi korban saat itu memang sudah terkurung tanah. Hanya saja masih beruntung tanahnya itu masih gemur, masih labil. Ketika kita akan evakuasi, ada kesulitan dari posisi si korban yang terjepit dari pinggang sebelah kiri sampai kaki sebelah kiri terjepit oleh besi pondasi.
Korban Chandra yang masih hidup segera dinaikkan ke ambulans untuk dilarikan ke rumah sakit. Namun korban Usep belum berhasil ditemukan petugas hingga Sabtu dini hari. Ahmad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Seorang anak berusia 8 tahun yang meninggal dunia akibat pembagian makanan gratis di acara pernikahan Wakil Bupati Garut dan anak Gubernur Jawa Barat langsung dimakamkan Jumat malam. Korban tewas terinjak warga yang berebut masuk ke pendopo Garut Jumat siang. Rangkaian acara pernikahan Wakil Bupati Garut Putri Karlina dan anak Gubernur Jawa Barat Maula Akbar Mulyadi Putra di Pendopo Kabupaten Garut Jumat pekan lalu berubah menjadi tragedi. Tawaran makanan gratis di Pendopo Kabupaten memancing kedatangan ribuan warga yang kemudian berdesakan untuk masuk ke pendopo melalui gerbang barat alun-alun, hingga banyak warga yang terinjak. 3 orang tewas, yaitu Dewi Jubaidah, warga Jakarta, Fania Aprilia, anak berusia 8 tahun, warga Sukamenteri Garut, dan anggota polisi Bribka Cecep Saiful Bahri. Fania Aprilia, salah satu korban yang masih duduk di kelas 3 SD, dinyatakan meninggal dunia di RSUD Dr. Slamet Garut. Jenazah korban Jumat malam dibawa ke rumah duka di Kampung Sindang Hela, Kelurahan Sukamenteri, Kecamatan Garut Kota. Korban dikenal supel. Ayah dan ibu korban bekerja sebagai tukang ojek dan pedagang di alun-alun Garut. Kesehariannya dia baik orangnya, sosialisasinya juga baik. Kalau anaknya gimana Pak? Gimana? Anaknya gimana yang almarhum ini? Anak-anaknya orangnya baik, sama teman-temannya biasa aja. Orang tuanya kerja apa sih Pak? Orang tuanya kalau yang ayahnya gojek, kalau yang ibunya jualan di alun-alun. Oh, jualan di alun-alun. Setelah disemayamkan di rumah duka, korban dimakamkan malam itu juga di TPU Kampung Babakan Abit, Kelurahan Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, diantar oleh keluarga, kerabat, dan para tetangga. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Wakil Bupati Garut Putri Karlina didampingi suami Maulana Akbar, putra Gubernur Deddy Mulyadi buka suara. Pasangan pengantin baru itu menuding ada pihak yang sengaja membocorkan bahwa akan ada makan gratis di rangkaian hajatan pernikahannya. Padahal yang diselenggarakan adalah bazar UMKM. Pengantin baru Wakil Bupati Garut Putri Karlina dan sang suami Maulana Akbar Mulyadi, putra anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga putra sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, mengaku terpukul karena salah satu rangkaian hajatan pernikahannya justru mengakibatkan nyawa 3 orang melayang. Putri mengaku salah satu rangkaian acara hajatan pernikahannya adalah menyelenggarakan bazar UMKM di Pendopo Garut. Namun ia telah memperingatkan seluruh jajarannya agar tidak menyebutkan bahwa akan ada sajian makanan gratis. Ia menyayangkan pihak yang menyebarkan isu pesta rakyat dan pembagian makan gratis sehingga menimbulkan kericuhan di gerbang barat alun-alun yang menelan korban jiwa. Yang paling dalam, saya mengucapkan turut berbela-sungkawa untuk insiden musibah yang terjadi tepat 2 hari setelah hari yang saya tandai hari paling bahagia hidup saya. Saya tidak ada sedikit pun niatan untuk melukai, menyakiti, bahkan nauzubillah innalillahi sampai ada yang kehilangan nyawa. Saya sebagai wakil bupati punya keinginan juga untuk mensejahterakan UMKM. Maka saya pun meminta izin kepada Pak Bupati untuk membuat bazar UMKM. Ketika ada perkataan gratis, saya berhati-hati sekali. Saya udah bilang ke semua tim teknis di lapangan, jangan sampai tersebar kata gratis sedikit pun, karena itu tidak akan kondusif. Namun namanya musibah, notulensi, itulah yang saya bingung. Itu rapat siapa, notulensi siapa, tersebarnya kok bisa. Saya jujur demi Allah baru melihat notulensi itu ketika kejadian. Ada staf saya bilang, Bu, ini orang nggak diumumin juga, sudah tahu dari notulensi itu.
Polda Jawa Barat mengambil alih penyelidikan kasus pemberian makanan gratis pada hajatan pernikahan Wakil Bupati Garut yang mengakibatkan 3 orang tewas. Polisi akan meminta keterangan panitia penyelenggara acara dan instansi terkait. Pernyataan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Barat. Hasil penyelidikan awal pihak panitia hajatan pernikahan Wakil Bupati Garut Putri Karlina dan Maula Akbar Mulyadi Putra, anak sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Jumat 18 Juli lalu memang akan membagikan 5.000 porsi makanan gratis di Pendopo Garut. Hal inilah yang menarik ribuan warga datang dan berdesakan ingin masuk ke pendopo hingga menewaskan 3 orang akibat terinjak dan sesak nafas. Tadi Pak Kapolda tadi malam menyimpulkan bahwa untuk kasus ini akan kita angkat ke Polda Jabar. Ini merupakan pesta rakyat ya, yang diselenggarakan oleh Sohibul Bait. Ya, Sohibul Bait diberikan kewenangannya kepada EO. EO menyelenggarakan kemudian bekerjasama dengan pemerintah daerah sini. Jumlahnya itu dibatasi dulu, tapi antara masyarakat yang boleh masuk dengan masyarakat yang berdatangan dari luar itu lebih banyak masyarakat yang datang dari luar mau masuk tadi. Akhirnya dibuka, tapi sudah terlanjur berdesak-desakan. Ada yang pingsan, ada yang keseliu, sesak nafas, terinjak-injak ya. Jadi posisinya adalah yang dari belakang ya, pahanya, kakinya dan pinggangnya. Ya, pada umumnya mungkin dia sudah terjatuh kemudian terinjak-injak di sini. Polda Jawa Barat menyatakan akan memanggil panitia penyelenggara acara serta sejumlah instansi di lingkungan Pemkab Garut yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini. Mereka akan dimintai keterangan oleh penyidik untuk memberikan gambaran apa yang terjadi dan siapa yang paling bertanggung jawab atas tewasnya 3 orang di Pendopo Kabupaten Garut Jumat pekan lalu. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.